Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nasihat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakimi libnihi, diriwayatkan di dalam wasiat Luqman al-Hakim. Ya, kita tahu Luqman al-Hakim adalah orang yang dikenal di Al-Quran sebagai orang yang sangat bijaksana, dan diperselisihkan antara beliau ini seorang nabi atau seorang wali saja. Beliau konon hidup dari sejak zaman Nabi Ayyub, hidup selama menurut riwayat 1000 tahun, sampai kemudian ketemu dengan masa zamannya Nabi Daud alaihissalam. Di Al-Quran, Luqman menjadi nama surah, dan di dalamnya berisi nasihat-nasihat Luqman al-Hakim ini. Dan di sini dikutip oleh Imam Al-Ghazali, diriwayatkan di dalam wasiat Luqman al-Hakim libnihi, kepada anaknya. Ya, kebanyakan wasiat ini, nasihat-nasihat ini kepada anak beliau. Ya. Annahu qala, bahwa dia Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna diku aqyasa minka. Janganlah sampai sekali-kali ayam jago itu lebih pintar darimu. Kita tahu ayam jago, ayam yang berkokok itu, ya. Dikatakan oleh Sayyidina Luqman, jangan sampai ayam jago itu lebih pandai darimu. Karena ayam jago itu makhluk yang sangat tertib, disiplin. Di sepertiga malam terakhir dia berkokok untuk membangunkan manusia sholat malam. Bahkan dalam keterangan di minggu yang lalu yang saya sampaikan, bahwa ada sebuah hadis mengatakan janganlah mencela ayam jago, karena ayam jago itu mengingatkan kita untuk sholat. Bukan hanya sholat malam, bahkan waktu-waktu sholat. Begitu. Yunadi bil ashari wa anta naimun. Ayam jago ini berseru, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, wa anta naimun, sedangkan kamu wahai anakku masih tidur. Jadi kata Sayyidina Luqman, ayam ini lebih pandai darimu. Ayam sudah berdoa, sudah berzikir di waktu tahajud, kamu masih tidur, katanya. Walaqad ahsana man qala syi'ran, sungguh bagus yang telah menyebutkan sebuah syair, ya,
Syairnya begini kalau dilakukan. Laqad haftafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimun. Telah bersuara, sungguh telah bersuara, berbisik fi junhi lailin, di dalam sebagian malam, hamamatun, burung dara, burung merpati, ya. Di tengah-tengah malam dia bersuara, tapi suaranya lirih pelan. Ala fananin wahnan, ya, di sebuah dahan pohon di tengah malam. Wa inni lanaimun, pada saat, ya, burung dara itu, burung merpati itu sedang merintih, aku sedang tidur, kata syair ini. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Sungguh aku telah berbohong, kata si penyair ini, demi Baitullah, ya, demi Allah pemilik Baitullah. Kalau betul-betul aku cinta kepada Allah, maka tidak akan sekali-kali aku bisa didahului oleh seekor burung atau burung-burung dara, burung merpati, untuk berzikir kepada Allah di tengah malam. Kalau aku adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah, enggak mungkin burung dara lebih cepat dari aku. Pasti aku lebih dulu untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Wa az'amu anni haimun, wa az'amu anni haimun dzu sababatin li rabbi fala abki wa atabkil bahaimu. Wa az'amu, dan aku mengaku, anni haimun, bahwa saya adalah orang yang bingung, dzu sababatin, yang memiliki cinta, li rabbi, kepada Tuhanku. Aku ngaku-ngaku orang yang cinta kepada Tuhanku. Fala abki, padahal aku tidak menangis, wa tabkil bahaimu, di saat para binatang, hewan-hewan itu sedang menangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah sindiran yang sangat pedas kepada kita. Ya. Dalam berbagai kesempatan saya sering menanyakan kepada para jamaah, mengutip perkataan Imam Fudail bin Iyad yang mengatakan, kalau kau ditanya apakah kau cinta Allah, kira-kira kalau Bapak ditanya gitu jawabannya gimana? Gimana Pak? Cinta Allah atau tidak? Maka jangan dijawab. Jangan kata Imam Fudail, jangan jawab. Kenapa? Ya, kalau kau mengaku cinta Allah, benar-benar cinta Allah, kalau kamu bilang kamu tidak cinta Allah, kamu kafir. Ya kan? Apakah kamu cinta kepada Allah? Tidak, misalnya gitu dia bilang, maka dia kafir. Jelas, enggak boleh ucapan ini. Tapi kalau kamu mengaku aku cinta Allah, kata Imam Fudail, kamu bohong. Kau bohong? Ya bohong. Seberapa besar kau jadikan Allah sebagai prioritas hidup? Ya, ini namanya cinta. Ukuran cinta itu, kata Imam Ghazali, ayyahtara dzikra habibihi ala dzikri ghairihi. Dia lebih sering menyebut yang dicintai itu daripada yang lain. Orang senang bola, dia kemana-mana ngomong bola terus, sama siapa aja cerita bola. Ya, orang senang apa misalnya musik, kemana-mana ngomong musik, dengerin musik, nggak boleh berhenti musik. Itu namanya lebih senang menyebut sesuatu yang dicintai dibanding yang lain. Kira-kira kita senang nggak menyebut-nyebut nama Allah, zikir sepanjang waktu? Subhanallah, 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 astagfirullah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa banyak katanya ngaku cinta. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang cinta itu ayyahtara mujalasata habibihi ala ghairihi. Dia lebih senang duduk sama kekasihnya dibanding yang lain.
Orang kalau senang sama artis, dia deketin artis, dia minta tanda tangan. Orang senang sama misalnya idola apapun, dia deketin. Termasuk senang kepada ulama, dia senang datang ke ulama, ziarah ke ulama, diikut di malam majelis taklimnya para ulama. Itu namanya cinta. Nah, kita kalau mengaku cinta kepada Allah, apakah cinta senang lebih memilih duduk di masjid-masjidnya Allah ketimbang di tempat-tempat misalnya di kafe, di restoran, di tempat-tempat hiburan? Lebih senang mana? Itu saja diukur. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ayyahtara kalam habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan yang lain. Kalau kekasihnya bilang A, dia pasti ikut, meskipun orang sedunia mengatakan B. Kenapa? Kekasih saya harus bela. Dialah orang yang aku cintai. Itu namanya kekasih beneran. Ya, itulah cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah mengaku Isra Mi'raj, ya, masih di kota Mekah. Semua orang, banyakkan orang mengatakan Muhammad gila, Muhammad hilang akal. Mana mungkin satu malam bisa pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ketujuh, ulang lagi sebelum subuh. Ini orang gila. Semua orang bilang begitu, kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, didatangi oleh orang-orang Quraisy dengan harapan Sayyidina Abu Bakar ini hilang cintanya kepada Rasulullah karena Rasulullah udah nyeleneh, bahasa kita nyeleneh, ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya, laukana apa bahasa Arabnya saya lupa. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya Muhammad mengatakan, ya, lebih dari itu, aku percaya. Gitu. Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Muhammad ngomong lebih dari itu, aku percaya, karena aku cinta Muhammad. Tuh, ini namanya orang cinta, Pak. Kalau kita cintanya cinta ngaku-ngaku, ya, pembuktiannya ya, hayhata, jauh dari kenyataan. Maka, ya, ketika Imam Fudail mengatakan, kalau kamu ditanya cinta kepada Allah, jangan dijawab, karena kalau kamu jawab tidak, kamu kafir. Kalau kamu jawab iya, kamu berbohong. Jadi jawabnya gimana? Ya jawabnya, mudah-mudahan saya termasuk dalam golongan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Berat, ya, berat. Kita setiap sholat berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Paham kan artinya, Pak, ya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul. Ini statement yang kalau bahasa Bung Karno proklamasi, ya. Sungguhnya ibadahku, ya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kencang banget omongannya. Pembuktiannya nol, ya. Pembuktiannya nol. Begitu panggil azan, ya, ntar dulu deh, masih azan gitu. Udah mulai qomat, ntar gitu. Imamnya udah 2 rakaat, masih ada. Begitu tasyahud akhir baru buru-buru ke masjid. Ya, katanya cinta Allah, tapi beginilah, ya. Begitu ada urusan waktu sholat, tunda dulu sholatnya. Ya, ada bisnis, wah sayang ini bisnis, ntar kalau hilang gimana? Padahal kita mau menghadap Allah pemilik semua bisnis. Kita ngurusin bisnis yang satu, akhirnya ya begitulah. Maka saya tidak mengecilkan hati kita semua, ya. Saya yakin insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini dalam hatinya sudah ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tinggal kita buktikan sebesar-besarnya. Salah satunya tadi, masa kalah sama ayam, gitu ya. Masa kalah sama ayam? Ayam tiap malam nggak pernah absen, kukuruyuk. Nah, kalau kata kita kukuruyuk, ya. Kalau kata orang Sunda kongkorongok.
Kalau kata orang Aceh apa Ustaz Sabri? tiap daerah itu beda-beda nyebut kukuruyuknya. Tapi intinya itu ya dikatakan hewan itu kalau bersuara dia sedang bertasbih. Semua hewan. Kalau lagi bersuara, kucing lagi meong itu lagi bertasbih. Ya. Air lagi mengalir itu lagi bertasbih. Angin lagi bertiup itu lagi bertasbih. Ya, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Bahkan ketika petir lagi jeder gitu ya, itu sedang itu dalam surat Ar-Ra'd Allah mengatakan yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Bertasbihlah ya yang namanya petir dengan memuji Allah, begitu juga para malaikat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Allah dan membuktikan cinta itu sebenar-benar cinta, bukan hanya asal di mulut tapi dibuktikan dengan bukti yang nyata. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, selalu tuntun kita, selalu arahkan kita ya. Selalu kuatkan kita di dalam mengarungi kehidupan ini agar selalu selamat dunia dan akhirat, dan kita menjalani hidup ini sampai akhir betul-betul dalam keadaan taat kepada Allah dan ditutup semuanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.